Hai, selamat datang kembali di Selimut Hangat. Saya Lucky dan di konten kali ini akan membahas alur cerita dari sebuah film bergenre horor fiksi ilmiah. Dirilis pada tahun 2024 dengan pemeran Morena Baccarin sebagai Nina, Anthony Mackie sebagai Will, Maddie Hassan sebagai Katie, dan Danny Bird Jr. sebagai Hunter. Walaupun sebenarnya masih ada pemeran lain, namun tidak akan banyak dibahas. Di tengah hancurnya dunia, sekelompok penyintas berlindung di pegunungan Colorado, jauh dari ancaman makhluk raksasa mirip serangga yang hanya bisa bertahan di bawah 8.000 kaki. Makhluk misterius itu disebut dengan Reaper, terus meneror umat manusia yang entah dari mana asalnya. Sebelum kita lanjut, saya akan mengingatkan kalau konten ini adalah full spoiler. Dan ini dia, Selimut Hangat. Di sebuah pemukiman yang terletak di atas pegunungan Colorado, seorang anak kecil bernama Hunter berjalan sendirian, melewati batas aman di bawah ketinggian 8.000 kaki. Hunter kemudian duduk di atas bebatuan dan mengamati pemukiman di bukit seberang. Dari jauh, ia melihat anak-anak yang sedang bermain. Saat Hunter sedang mengamati, tiba-tiba ia mendengar suara burung-burung yang berterbangan, tanda bahwa Reaper mendekati dirinya. Hunter segera berlari dengan cepat dan berhasil kembali melewati garis aman sebelum Reaper datang menyerang. Sesampainya di rumah, Hunter berjalan sendirian dan ayahnya bernama Will segera menyadari bahwa Hunter baru saja menuruni bukit seorang diri. Will pun marah dan mengingatkan kepada Hunter untuk tidak mengulangi tindakan berbahaya itu lagi. Will sangat khawatir karena Hunter adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah istrinya meninggal setahun yang lalu akibat serangan Reaper saat mereka turun dari bukit. Keesokan harinya, Will dan seorang wanita bernama Katie, sahabat mendiang istrinya, sedang berburu rusa di pegunungan. Will menyatakan kekhawatirannya tentang keberanian Hunter yang semakin sering menuruni batas aman sendirian. Katie pun berkata bahwa itu hal yang wajar, mengingat Hunter adalah satu-satunya anak kecil di pemukiman tersebut. Hunter merasa kesepian karena tidak ada teman seusianya untuk diajak bermain dan bercanda. Setelah berhasil menangkap hewan buruan, mereka kembali ke pemukiman. Di sana, Will melihat tetangganya Nina yang sedang menguji coba peluru yang ditembakkan ke sisik Reaper. Nina adalah seorang ilmuwan yang sedang berusaha menemukan cara untuk menembus sisik Reaper. Namun, Nina dikucilkan oleh warga sekitar karena peristiwa setahun yang lalu. Saat itu, Nina mengajak beberapa orang turun ke kota, termasuk istri Will. Namun, perjalanan tersebut berakhir dengan bencana. Hanya Nina yang berhasil kembali hidup. Malam harinya, penyakit asma Hunter kambuh dan semakin parah. Kadar oksigen di wilayah pegunungan menurun drastis di malam hari, membuat Hunter kesulitan bernafas. Melihat kondisi anaknya yang semakin memburuk, Will segera mengambil filter oksigen yang tersisa. Sayangnya itu adalah filter oksigen terakhir yang dimiliki Will, memungkinkan dia harus segera turun ke kota untuk mencari filter oksigen yang baru. Keesokan harinya, Will memberitahu Hunter bahwa dia berencana turun ke kota untuk mencari filter oksigen yang baru. Hunter tentu saja melarang ayahnya melakukan itu karena sangat berbahaya. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Malam berikutnya, kondisi Hunter semakin memburuk karena filter oksigen telah habis. Will terpaksa menyuntikkan obat untuk membantu Hunter sementara, namun dia merasa putus asa, tidak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya, Will meminta bantuan dari Nina yang sudah pernah turun ke kota dan bertemu langsung dengan Reaper. Meskipun Will merasa kesal dengan Nina karena kejadian setahun yang lalu, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Nina yang mendengar rencana Will mengatakan bahwa jika dia turun ke kota, kemungkinan besar Will akan mati. Karena saat ini Reaper sangat sulit untuk dikalahkan. Namun jika Will tidak pergi, Hunter bisa saja kehilangan nyawanya. Nina lalu mengungkapkan bahwa tidak ada jalur yang aman menuju kota karena setiap rute yang ada harus menuruni bukit yang berbahaya.
Will kemudian mengingatkan Nina bahwa setahun yang lalu dia mendengar rumor bahwa Nina hampir menemukan cara untuk mengalahkan Reaper. Jika Nina bersedia membantu, Will bersedia membantunya menuju laboratorium untuk mengambil alat yang diperlukan. Will juga mengungkapkan bahwa dia mengetahui jalur aman untuk menuju kota, hanya dengan menuruni bukit 2 kali saja. Setelah itu mereka bisa melewati terowongan pertambangan yang dulu ia kenal karena pernah bekerja di sana. Will sangat tahu seluk-beluk terowongan tersebut yang melintasi pegunungan dan bisa menjadi jalur aman menuju kota. Malam harinya setelah Will pergi, Nina merenung panjang. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut bersama Will. Nina tidak ingin pengorbanan teman-temannya setahun yang lalu sia-sia. Alhasil dia berniat untuk menyelesaikan penelitiannya dan berencana menemukan cara untuk mengalahkan Reaper. Hari esok telah tiba. Will pergi ke toko untuk membeli persenjataan sebagai persiapan turun ke kota. Tiba-tiba Katie datang dan mengatakan bahwa dia juga ingin ikut bersama Will. Tentu saja Will melarangnya karena misi ini sangat berbahaya. Katie dengan tegas berkata bahwa dia sudah muak bersembunyi. Cepat atau lambat mereka pasti akan berhadapan dengan Reaper. Will akhirnya terpaksa membiarkan Katie bergabung dengannya. Singkat waktu, Will dan Katie bertemu Nina di depan toko sedang menunggu. Melihat Katie yang ikut serta, Nina berkata bahwa ini adalah misi. Dia bertanya kepada Katie apa dia bersungguh-sungguh untuk ikut. Katie dengan tegas bahwa dia tetap ingin bergabung. Dengan begitu mereka bertiga pun memulai perjalanan menuju kota menuruni bukit yang berbahaya. Rute pertama yang harus mereka lewati adalah wahana kereta gantung. Will memiliki firasat bahwa kereta gantung itu pasti memiliki sumber tenaga cadangan yang dapat menggerakkan kereta tersebut. Sebelum melewati garis aman, Nina memeriksa alat pelacak Reaper ciptaannya. Berdasarkan pengamatannya, Reaper memancarkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Jika ada Reaper yang mendekat, jarum kompas di alat pelacak tersebut akan bergerak. Setelah memeriksa alat pelacaknya, Nina mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanan karena tidak ada tanda-tanda Reaper di dekat mereka. Di tengah perjalanan mereka menemukan mobil-mobil militer terbengkalai. Will pun memeriksa dan menemukan amunisi, peluncur granat dan alat-alat senjata lainnya. Nina juga mengambil potongan sisik Reaper yang tergeletak di tanah. Setelah itu mereka bertiga melanjutkan kembali perjalanan menuju kota. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di kawasan stasiun kereta gantung. Tiba-tiba alat pelacak Nina mendeteksi pergerakan Reaper yang mendekat. Nina mengatakan bahwa mereka tidak akan selamat jika berlari menaiki bukit. Will memutuskan untuk mencoba mengaktifkan mesin kereta gantung agar mereka bisa sampai ke atas dengan sangat cepat. Katie yang panik langsung berlari menuju stasiun. Will berusaha menghidupkan mesin kereta gantungnya, tetapi tetap saja selalu gagal. Sementara itu, Reaper mulai mendekat. Katie yang ketakutan menembakkan senjata granatnya ke Reaper, namun meskipun terkena ledakan, Reaper tampaknya tidak berpengaruh apa-apa. Katie pun mencoba menembakkan granat sekali lagi, namun usaha itu pun sia-sia. Di dalam stasiun, Will akhirnya menemukan baterai cadangan dan berhasil menghidupkan kereta gantung tersebut. Will, Nina segera menaiki kereta gantung, sementara Katie mencoba memanjat tiang untuk bergabung dengan jalan yang lain. Dari atas, Nina berusaha menembaki Reaper yang mengejar Katie. Kemudian Katie melompat dan beruntungnya Will berhasil meraihnya. Saat mereka hampir sampai di ketinggian 8.000 kaki, tiba-tiba Reaper menggoyangkan tali kereta gantung dengan sangat keras, membuat Will, Nina, dan Katie terjatuh begitu saja. Mereka pun langsung berlarian menuju garis aman. Dengan susah payah akhirnya mereka berhasil melintasi garis tersebut tepat sebelum Reaper menyerang di depan mereka. Malam hari telah tiba. Will, Nina, dan Katie memutuskan untuk bermalam di resort penginapan yang ada di sana. Katie dan Will terlihat terkejut dan masih shock setelah berhadapan dengan Reaper secara langsung, makhluk yang tergolong ganas dan kebal terhadap peluru. Katie beranggapan bahwa Reaper adalah predator puncak di bumi. Namun Nina tidak sependapat. Nina menjelaskan bahwa Reaper terus-terus membantai manusia tanpa henti, baik siang maupun malam.
Makhluk itu seolah-olah tidak pernah beristirahat. Menurut Nina, predator hanya akan membunuh untuk mencari makan, tetapi Reaper tampaknya diciptakan untuk menyingkirkan manusia dari muka bumi. Tiba-tiba Will teringat pada saat-saat bersama istrinya sebelum ia meninggal. Saat itu Will tidak setuju ketika istrinya ikut pergi ke kota bersama Nina. Dia tidak ingin kehilangan orang yang sangat dicintainya. Namun, istrinya tetap bersikeras untuk pergi. Ia berkata bahwa suatu hari nanti mereka pasti akan kehabisan filter oksigen untuk anaknya Hunter. Istrinya ingin berjuang membantu Nina menemukan cara untuk mengalahkan Reaper, karena istrinya tidak ingin terus-terusan bersembunyi di atas pegunungan. Keesokan harinya, Will dan yang lainnya akhirnya sampai di pertambangan yang berada di ketinggian 8.900 kaki. Untuk mencapai kota, mereka harus melewati terowongan tambang. Will berkata bahwa ujung terowongan yang lain juga berada di ketinggian 8.000 kaki, jadi mereka akan sangat aman. Namun, Nina merasa ragu bahwa di tengah-tengah terowongan jalur itu mungkin ada di bawah ketinggian 8.000 kaki. Dengan begitu, mereka mungkin tidak akan aman. Mendengar hal ini, Will hanya diam, namun ternyata benar. Di tengah-tengah terowongan nanti mereka harus menuruni tangga dan berada di bawah 8.000 kaki. Selama beberapa ratus meter jauhnya, Will mencoba meyakinkan Nina bahwa terowongan ini adalah jalur paling aman menuju kota. Lagi pula ada alat pelacak milik Nina yang bisa memberi tanda jika Reaper ada di dekat mereka. Nina menjelaskan bahwa alat pelacaknya tidak akan berfungsi di dalam terowongan. Selain itu, manusia akan sangat kesusahan ketika Reaper dapat melihat dalam kegelapan. Nina memberitahu kepada mereka bahwa Reaper melacak keberadaan manusia melalui gas CO2 yang dikeluarkan saat manusia bernafas. Di dalam terowongan yang sempit itu, Reaper pasti melacak mereka dengan sangat mudah. Karena tidak ada jalan lain, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam terowongan tersebut. Alat pelacak milik Nina ternyata memang tidak berfungsi. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di ujung terowongan. Namun, pintu keluar ternyata tertutup rapat. Will pun berkata bahwa mereka terpaksa harus melewati jalur lain, yang artinya mereka harus menuruni lebih jauh lagi dan melewati terowongan yang berada di bawah garis aman. Suatu langkah yang sangat amat berbahaya bagi mereka, karena mereka tidak bisa kembali lagi. Meski ragu, mereka akhirnya terpaksa turun. Dengan sangat hati-hati mereka menyusuri terowongan. Tiba-tiba, Katie mendengar suara aneh. Ternyata itu adalah suara Reaper yang mendekat. Mereka pun langsung berlari mencari tempat persembunyian. Katie dan Will berusaha menembaki makhluk itu, namun usahanya sia-sia. Mereka akhirnya masuk ke dalam celah sempit untuk bersembunyi. Mereka mematikan senter dan berusaha menahan nafas. Tidak disangka-sangka tentakel Reaper masuk ke dalam celah untuk memeriksa mereka. Karena Reaper tak kunjung pergi, Will kemudian menyalakan flare untuk mengalihkan perhatian. Katie yang panik kemudian menemukan lubang jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung keluar dari lubang itu. Sayangnya di luar sudah ada Reaper yang siap memangsa. Reaper itu langsung menyerang Katie dan membuatnya kehilangan nyawa. Nina kemudian melihat tangga di depan mereka. Will dan Nina akhirnya berhasil selamat, walaupun dalam hatinya sangat kehilangan Katie. Singkat waktu mereka menemukan sebuah mobil di depan rumah. Setelah diperiksa ternyata mobil itu masih bisa berfungsi. Malam harinya, Will dan Nina memutuskan bermalam di rumah tersebut. Will bertanya kepada Nina apakah dia benar-benar menemukan cara untuk mengalahkan Reaper. Nina kemudian menjelaskan bahwa ia memiliki sebuah teori. Menurutnya, alasan kulit Reaper sangat kuat tidak bisa ditembus peluru adalah karena kulitnya memiliki muatan elektromagnetik. Nina berpendapat bahwa jika sebuah peluru dilapisi mineral khusus dan ditembaki ke tubuh Reaper, itu bisa memicu reaksi yang hebat dan seketika menghancurkan Reaper. Meskipun hal itu belum sepenuhnya terbukti, Nina bersumpah untuk terus berusaha sampai dia menemukan cara untuk mengalahkan Reaper.
Will awalnya marah karena ternyata Nina sendiri belum pernah membuktikan teorinya. Tetapi mau bagaimana lagi, perjuangan harus mereka lakukan dan terus mencoba sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Bahkan jika kemungkinan untuk berhasil sangat kecil. Will tidak ingin perjuangan mereka selama ini sia-sia, terutama untuk menghindari penderitaan lebih banyak orang yang menjadi korban Reaper. Akhirnya mereka telah sampai di laboratorium. Will pun bergegas pergi meninggalkan Nina sendirian. Beberapa saat kemudian Nina terus berusaha mencari racikan yang tepat, meskipun selalu gagal dan gagal lagi. Tiba-tiba alat pelacak milik Nina mendeteksi pergerakan Reaper yang mendekat. Di dalam laboratorium, Nina melihat sebuah botol aki yang dapat mengalirkan listrik. Karena itu ia segera mencampurkan aki dengan kobalt dan mengoleskannya pada peluru. Dari belakang Reaper yang mulai mendekat, Nina pertama kali menembakkan peluru eksperimennya. Kembali lagi kepada Will, saat hampir sampai di garis aman, mobil yang dinaiki Will tiba-tiba bannya meledak dan mobilnya terguling begitu saja. Setelah sadar, Will segera berlari ke atas pegunungan karena melihat Reaper yang mau menyerangnya. Namun di atas, Will dikepung oleh 3 Reaper. Ia berusaha menembaki Reaper yang mengepungnya, namun hanya sia-sia yang Will dapatkan. Tidak lama salah satu Reaper meledak dengan sangat aneh. Ternyata itu adalah perbuatan dari Nina yang berhasil meracik peluru dengan sangat baik. Nina segera mengalahkan Reaper-Reaper yang ada di sana, dan Will terkejut setelah melihat bangkai Reaper ternyata bukanlah makhluk hidup, melainkan hanya sebuah robot. Dengan begitu, teori Nina itu sangat terbukti bahwa Reaper bukanlah predator, tapi mesin pembantai. Nina pun mengatakan bahwa Reaper pasti sudah diprogram hanya untuk memburu manusia, sedangkan hewan-hewan lain tetap hidup. Setelah itu, Will dan Nina akhirnya kembali ke pemukiman dengan selamat. Nina kemudian memberi kabar kepada koloni-koloni di bukit-bukit lain melalui transmisi radio, memberitahukan cara untuk membuat peluru yang dapat menghancurkan Reaper. Sejak hari itu manusia masih bisa bertahan dan mulai memberanikan diri turun ke gunung untuk memburu Reaper yang berkeliaran di kota. Pada suatu malam, Nina menunjukkan kepada Will sebuah cahaya aneh yang terlihat di langit. Itu pasti pesawat alien yang sedang mengawasi bumi. Saat ini Reaper masih mengintai di kegelapan dan juga di bawah 8.000 kaki. Tapi bagi mereka yang tersisa, satu hal yang jelas, selama mereka memiliki keberanian untuk melawan, mereka akan terus maju apapun yang terjadi. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan atau menonton hingga akhir. Semoga kalian senantiasa diberi kemudahan dari segala aktivitas dan harapan.